Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, saya Zahratun Abir. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul akses fisik dan akses intelektual. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Zahratun Abir. Yang kedua, Rianda Miftahul Jannah. Yang ketiga, Rahma Hanif. Yang keempat, Kartika Azahra. Yang kelima, Aisyah Dwi Saputri. Dan yang terakhir, Qoriah Muzayyana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi akses. Akses adalah konsep multifaset yang berdampak pada setiap bagian kehidupan sehari-hari. Bagi penyandang disabilitas, akses paling baik dapat dipahami sebagai hak untuk berpartisipasi secara setara dengan cara yang tidak dibatasi oleh keterbatasan fisik atau mental. Banyak pertempuran untuk mendapatkan akses berfokus pada bangunan, transportasi, komunikasi, dan lingkungan publik. Klasifikasi sosial dari disabilitas memiliki hubungan yang signifikan dengan akses individu penyandang disabilitas ke masyarakat secara keseluruhan dan dengan berbagai aktivitas yang membentuk masyarakat. Jika penyandang disabilitas secara sosial dikucilkan dan diklasifikasikan sebagai yang memiliki nilai kecil, maka sedikit pula upaya yang akan dilakukan masyarakat untuk memberikan akses yang setara. Ketika penyandang disabilitas diikutsertakan dan digolongkan secara sosial memiliki nilai, maka isu kesetaraan akses akan menjadi perhatian sosial. Akses ke masyarakat untuk penyandang disabilitas dapat dilihat dari segi akses fisik, misalnya ke objek dan tempat, dan akses intelektual, misalnya ke ide dan informasi. Kedua bentuk akses ini seringkali terkait, tetapi masing-masing dari akses ini memiliki karakteristik yang unik. Akses sebagai moda kesetaraan merupakan konsep yang seringkali tidak mendapat pertimbangan yang memadai. Alasan utamanya adalah bahwa masyarakat secara umum masih memandang semua disabilitas sebagai keadaan yang internal murni, sehingga pengaruh struktur sosial dari individu penyandang disabilitas seringkali diabaikan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kartika Azahra. Perkenalkan, nama saya Kartika Azahra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akses fisik. Banyak hak yang diperjuangkan oleh penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang sama ke tempat-tempat fisik. Contohnya, sekolah, perpustakaan, kantor pemerintah, dan juga perusahaan komersial. Namun, akomodasi yang disediakan belum tentu bisa bekerja sama atau sama di setiap tempat. Dan membiarkan orang dengan disabilitas menghadapi banyak kegagalan untuk berinteraksi satu sama lain. Karena arsitektur publik yang tidak dapat diakses secara fisik telah lama memperkuat klasifikasi sosial perifer individu dengan disabilitas. Masalah akses fisik dimulai dengan apakah seorang penyandang disabilitas dapat memasuki ruang fisik. Akses fisik dapat berlaku untuk gedung, kamar terbuka, ruang, toko, arena komplek, olahraga, dan segudang fisik lainnya. Akses fisik mencakup lebih dari sekedar kemampuan untuk memasuki ruang fisik itu sendiri, namun juga mencakup kemampuan untuk bermanuver secara fisik dan menjangkau berbagai hal di dalam ruang. Untuk memastikan persamaan kesempatan penuh, akses fisik yang setara seringkali membutuhkan perubahan terhadap lingkungan diinginkan membuat peluang benar-benar setara. Akses fisik ke pintu depan sebuah gedung bertingkat yang tidak memiliki elevator tidak akan berarti bagi penyandang disabilitas tertentu yang masih tidak dapat mengakses tempat di mana mereka harus masuk ke dalam ruang gedung. Bayangkan, jika Anda pengguna kursi roda, Anda memutuskan untuk pergi ke toko dan Anda
terkejut menemukan tanjakan, pintu otomatis, dan akses mudah ke toko. Tapi begitu Anda masuk ke toko, bayangkan kekecewaan ketika Anda menemukan bahwa rak-rak di tempat pada ketinggian itu membuat Anda tidak mungkin menjangkau banyak item. Dalam kasus seperti ini, Anda memiliki akses fisik ke ruang toko tersebut, tetapi Anda tidak memiliki akses fisik ke materi di dalam toko tersebut. Situasi seperti ini jauh dari biasa karena struktur arsitektur tempat memperkuat marginalisasi disabilitas khas ruang sosial digunakan untuk melumpuhkan daripada mengaktifkan penyandang disabilitas. Baik, saya akan melanjutkan dari akses fisik. Jadi, pendekatan absolut terhadap akses fisik ini seringkali mengarah ke situasi di mana rute yang dapat diakses tidak perlu lebih lama, harus dilalui lebih banyak rintangan, dan lebih sulit untuk dilintasi bagi orang-orang dengan berbagai macam rintangan disabilitas. Itu menurut Crunch dan Marston. Mengingat semakin pentingnya informasi dalam masyarakat modern, itu penting untuk mempertimbangkan akses penyandang disabilitas dalam hal informasi. Di era informasi, kurangnya akses informasi telah menjangkau jauh konsekuensi. Perkenalkan, nama saya Khorea Muzayana. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu akses intelektual. Akses intelektual terhadap informasi mencakup bagaimana informasi tersebut dikategorikan, terorganisir, ditampilkan, dan diwakili. Akses intelektual dapat mengungkapkan cara terbaiknya untuk membuat informasi yang dapat diakses dengan membawa pencari informasi dan informasi bersama dalam cara yang lebih efisien, yang mungkin melalui representasi sumber-sumber informasi yang tersedia. Lapisan perbedaan lain dalam akses intelektualitas berkaitan dengan kecacatan tertentu. Kecacatan tertentu, khususnya ketidakmampuan dalam hal belajar, dapat sangat mempengaruhi bagaimana individu mengorganisasi dan memahami informasi dan menuju jalur informasi tersebut. Pengadilan telah bekerja untuk memastikan bahwa hak-hak hukum penyandang cacat diberlakukan, sehingga mencakup kebutuhan orang yang mengalami ketidaksanggupan belajar khususnya dalam bidang pendidikan. Saya Rianda Miftahul Jannah. Bagi para penderita ketidaksanggupan belajar, akses intelektual merupakan masalah yang sangat penting karena kesanggupan mereka untuk memahami isi tertentu mungkin bergantung pada cara organisasi atau cara menyampaikannya. Contohnya, jika informasi dalam situs web tidak terorganisasi dan berbelit-belit, maka isi situs tersebut tidak dapat diakses oleh individu yang mempunyai ketidaksanggupan dalam proses belajar tertentu. Kejelasan dalam organisasi dan representasi juga penting bagi akses intelektual dan bagi individu dengan ketidakmampuan kognitif. Akses intelektual juga penting bagi penyandang cacat fisik. Faktor-faktor tersebut bagi penyandang cacat fisik akan mempengaruhi seseorang secara intelektual dalam mengakses informasi. Hubungan antara intelektual dan individu cacat relatif tidak hadir dalam pembicaraan akademis. Akan tetapi, yang paling penting bagi akses intelektual adalah mitra yang setara dalam upaya untuk menyediakan akses yang sama bagi orang-orang yang cacat fisik atau disabilitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.